Hello semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali luput dari perhatian kita, yaitu kesehatan orang tua atau lansia di sekitar kita. Seiring bertambahnya usia, perubahan pada tubuh itu wajar, tapi ada beberapa tanda yang kelihatannya sepele, padahal bisa jadi sinyal bahaya bahwa kesehatan mereka sedang menurun. Mengabaikannya bisa berakibat serius. Jadi, mari kita bahas tuntas 8 tanda kesehatan lansia mulai menurun yang wajib kita waspadai. Pertama, dan ini yang paling sering terlihat, adalah penurunan berat badan yang tidak disengaja. Mungkin kita senang melihat orang tua kita jadi lebih langsing, tapi kalau penurunannya drastis dan tanpa diet, ini bisa jadi lampu merah. Penurunan berat badan bisa menandakan banyak hal, mulai dari kurangnya nafsu makan, masalah pencernaan, depresi, atau bahkan penyakit serius lainnya. Jadi, coba perhatikan. Apakah porsi makan mereka berkurang? Apakah mereka sering mengeluh tidak nafsu makan? Jangan anggap remeh. Ya, tanda kedua adalah perubahan pola tidur. Dulu mungkin tidurnya nyenyak, sekarang kok jadi sering terbangun di malam hari. Atau sebaliknya, tidur terus sepanjang hari. Gangguan tidur pada lansia bukan cuma soal susah tidur biasa. Ini bisa menjadi gejala dari rasa sakit yang tersembunyi, gangguan pernapasan saat tidur, efek samping obat, atau bahkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan. Kualitas tidur yang buruk akan sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka di esok harinya. Tanda ketiga yang harus diwaspadai adalah sering jatuh atau masalah keseimbangan. Mungkin kita berpikir, wajar, sudah tua jadi jalannya kurang stabil. Hati-hati, jangan normalisasi hal ini. Jatuh pada lansia itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan cedera serius seperti patah tulang. Sering jatuh bisa disebabkan oleh otot yang melemah, penglihatan yang menurun, gangguan telinga bagian dalam yang mengatur keseimbangan, atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Coba perhatikan cara mereka berjalan. Apakah terlihat goyah atau butuh pegangan? Selanjutnya, yang keempat, adalah perubahan suasana hati atau kepribadian. Misalnya, orang tua yang tadinya ceria dan suka bersosialisasi, tiba-tiba jadi lebih pendiam, mudah marah, atau menarik diri dari lingkungan. Ini bukan sekadar logi bad mood. Perubahan drastis seperti ini bisa menjadi tanda awal dari depresi rasa kesepian atau bahkan gejala awal dari demensia. Sangat penting bagi kita untuk peka terhadap perubahan emosional mereka dan mengajak mereka bicara dari hati ke hati. Tanda kelima adalah kebingungan atau masalah daya ingat. Lupa menaruh kunci sesekali itu wajar. Tapi kalau lupanya sudah sampai pada hal-hal penting, seperti lupa nama anggota keluarga, bingung saat berada di tempat yang familiar, atau kesulitan mengikuti percakapan, ini adalah sinyal yang lebih serius. Ini bisa menjadi tanda awal dari penurunan fungsi kognitif atau demensia seperti Alzheimer. Jangan langsung memarahi atau menganggapnya pikun biasa. Observasi lebih lanjut dan konsultasi ke dokter sangat dianjurkan. Kita lanjut ke tanda keenam, yaitu mengabaikan kebersihan diri. Perhatikan, apakah orang tua kita mulai malas mandi, tidak ganti baju berhari-hari, atau rumahnya jadi berantakan, padahal biasanya rapi. Ini bukan tanda kemalasan. Ini bisa jadi gejala depresi, di mana mereka kehilangan motivasi untuk merawat diri. Bisa juga karena keterbatasan fisik, misalnya mereka merasa sakit atau lelah untuk sekadar pergi ke kamar mandi. Ini adalah teriakan minta tolong yang tersirat. Tanda ketujuh adalah hilangnya minat pada hobi atau aktivitas yang dulu disukai. Misalnya, ibu yang tadinya hobi berkebun, sekarang tamannya dibiarkan tak terurus. Atau ayah yang dulu rajin membaca koran setiap pagi,
Kini korannya hanya ditumpuk saja. Kehilangan minat ini dalam istilah medis disebut anhedonia adalah gejala klasik dari depresi. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, entah secara fisik atau mental, yang membuat mereka tidak lagi menemukan kebahagiaan dalam aktivitas favoritnya. Terakhir, tanda ke-8 adalah keluhan fisik yang terus-menerus tapi tidak jelas. Misalnya, sering mengeluh sakit kepala, nyeri punggung, perut tidak nyaman, atau badan terasa lemas sepanjang waktu. Kadang, kita mungkin bosan mendengarnya dan menganggapnya hanya keluhan orang tua. Padahal, keluhan yang persisten ini bisa jadi cara tubuh mereka memberitahu ada masalah kesehatan yang mendasarinya. Bisa jadi itu adalah gejala penyakit kronis yang belum terdiagnosis. Jadi, itulah 8 tanda penting yang sering kita abaikan. Mulai dari penurunan berat badan, gangguan tidur, sering jatuh, perubahan mood, masalah ingatan, mengabaikan kebersihan diri, kehilangan minat, hingga keluhan fisik yang tak kunjung henti. Mendeteksi tanda-tanda ini sejak dini adalah kunci. Semakin cepat kita sadar, semakin cepat kita bisa mencari bantuan medis dan memberikan dukungan yang tepat untuk orang tua kita. Ini bukan tentang menjadi paranoid, tapi tentang menjadi proaktif dan peduli. Ingat, perhatian kecil dari kita bisa membuat perbedaan besar bagi kualitas hidup mereka di masa senja. Jangan tunggu sampai terlambat. Luangkan waktu untuk benar-benar mengamati dan mendengarkan orang-orang terkasih di sekitar kita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuka mata kita semua untuk lebih peduli pada kesehatan para lansia. Jika kalian merasa video ini penting, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan ke teman dan keluarga kalian, dan yang terpenting, subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sayangi keluarga Anda.